Berbicara tentang transfer Maarten Paes ke Ajax Amsterdam, kiper nomor 1 Indonesia ini menjadi penyelamat raksasa Belanda. Tapi, di balik transfer gesat itu, mengapa PSSI dikritik pedas soal mafia bisnis naturalisasi yang mematikan karir pemain abroad? Saat yang sama, kita bongkar logika sesat cap tidak nasionalis bagi pemain keturunan, rahasia regenerasi John Herdman di Persija Jakarta, hingga daftar 3 pemain Garuda yang siap menyusul ke Johan Cruyff Arena demi mimpi Piala Dunia 2030. Tapi, apakah liga lokal hanya akan jadi tempat pensiun pemain yang tidak laku lagi di Eropa? Simak fakta lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Hilbay, Levanto, Nari Kapsemenko! Apa sangka, Real Madrid, si raja Eropa yang katanya tak terkalahkan, malah kena mental breakdance di Estadio da Luz. Benfica secara resmi bikin sejarah yang bakal diingat sampai kiamat, dan aktor utamanya bukan striker mahal, tapi seorang kiper. Di Special One, Jose Mourinho membuktikan kalau magisnya belum habis. Di detik-detik kematian, saat skor tipis 3-2, Mourinho taruhan nyawa. Dia instruksikan kipernya, Anatoly Trubin, buat maju ke kotak penalti. Hasilnya, boom! Gol gila Trubin di injury time pecah. Madrid resmi dipulangkan dengan skor 4-2. Ini bukan cuma soal taktik, ini soal keberanian level dewa. Mourinho benar-benar jenius. Dia tahu kapan harus berjudi. Dan Trubin, dia baru aja mengubah sarung tangannya jadi senjata pemusnah massal buat Madrid. Nah, sekarang kita bahas sisi lawaknya. Madrid, klub papan atas dunia, masa kalah sama kiper, bos? Kalau gue jadi pemain Madrid sih, gue bakal minta kresek hitam buat nutupin muka sambil nangis keluar lapangan. Malu-maluin. 2 kata licin tahun ini, dibobol kiper. Apalagi si Kylian Mbappe. Asli, ini pemain niatnya mau jadi pahlawan, tapi malah jadi bahan komedi. Saking frustasinya karena buntu, dia nekat nyuri bola dari tangan kiper Benfica pas mau ditendang. Mirip-mirip aksi konyol yang dulu pernah viral. Golnya dianulir wasit dan Mbappe malah kelihatan kayak pemain amatir yang lagi panik. Wey, sadar, lu main di Madrid, bukan main tarkam. Fans MU aja ketawa lihat tingkah lu yang makin kesini makin luar biasa. Luar biasa membagongkan. Kemenangan ini bukan cuma soal tiket playoff, tapi soal harga diri Benfica yang sukses ngerujak kesombongan El Real. Mourinho sukses bikin sejarah, sementara Madrid pulang bawa malu yang gak bakal hilang 7 turunan. Gimana menurut kalian? Apakah Mbappe emang udah waktunya pensiun jadi bocah ajaib dan ganti profesi jadi pelawak? Tulis di kolom komentar. Hilbay, Levanto, Nari Kapsemenko! Sorry ya. Oke, kita lanjut bahas ulasan berita utamanya. Coba kalian bayangin posisi Rafael Struwijk atau Ivar Jenner. Bayangin kalian lahir dan besar di Belanda, menimba ilmu di akademi kelas dunia, lalu di saat kalian punya masa depan cerah, kalian milih, gue mau bela tanah leluhur gue, Indonesia. Logika simpelnya, itu adalah pengorbanan. Tapi apa yang terjadi? Di Belanda, mereka dianggap orang asing, begitu paspornya berubah jadi ijo. Klub-klub di sana yang punya standar super ketat bakal langsung naruh mereka di ujung bangku cadangan. Kenapa? Karena buat apa mereka investasi ke pemain yang bakal sering absen buat terbang belasan jam ke Asia cuma buat main lawan negara-negara yang bahkan nggak ada di peta sepak bola mereka? Sakitnya, di sini masih ada publik yang gagal paham. Mereka dicap penurunannya drastis setelah jadi WNI. Hello, sadar nggak sih? Mereka itu korban dari sistem yang belum siap menerima pemain abroad. Bayangin, kalau David Beckham di masa jayanya pilih timnas Inggris, tapi mainnya di Liga Indonesia. Kariernya tamat, bro. Jadi jangan heran kalau klub Belanda lebih milih pemain lokal mereka daripada Struwijk dan kawan-kawan. Kemampuan mereka dianggap standar di sana. Sementara status mereka sudah bukan lagi aset masa depan Belanda. Inilah harga mahal dari sebuah pilihan nasionalisme yang sering disalahartikan. Tapi di tengah mendungnya nasib beberapa pemain keturunan, tiba-tiba ada cahaya dari Amsterdam. Maarten Paes. Ingat, rumor dia mau ke Persib Bandung cuma gara-gara dia liburan ke Asia.
Itu rumor receh yang langsung dibakar habis sama fakta. Fabrizio Romano udah bersabda, Martin Paes is a red and white. Bukan merah putih Indonesia aja, tapi merah putih Ajax Amsterdam. Bayangkan, 28 Januari 2026, Paes menjalani tes medis. Kontraknya nggak main-main, 3,5 tahun sampai 2029. Kemarin di Johan Cruyff Arena saat Ajax lawan Olympiakos di Liga Champions, Paes sudah duduk manis di tribun bareng Patrick Lodewijks. Ajax kalah 1-2. Ya jelas, mereka butuh Paes. Kiper mereka sekarang, Vitezslav Jaros, itu cuma pinjeman dari Liverpool dan prestasinya ampas. Kebobolan 36 gol dari 22 laga. Ajax itu raksasa yang lagi sekarat di posisi ketiga Eredivisie dan mereka melihat Martin Paes sebagai sang juru selamat. Kualitas Paes itu matang, 27 tahun, pengalaman di MLS dan punya 10 caps bareng Garuda. Ini bukti kalau pemain kita punya kasta. Kalau lo jago, Ajax yang bakal nyari lo, bukan lo yang ngemis-ngemis balik ke liga lokal cuma buat nyari follower Instagram. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling panas. Kita harus bicara soal mafia bisnis di balik layar. Pengamat kawakan Tony Ho baru aja melempar bom. Beliau bilang, perekrutan pemain naturalisasi itu cuma dorongan bisnis. Dengerin nih, para petinggi PSSI dan operator liga. Tony Ho benar, kalian itu seringnya cuma mau narik pemain abroad pulang ke Indonesia buat jualan tiket dan rating TC. Itu namanya mematikan karier. Saya setuju sama Coach Tony. Kalau mau naikin ranking klub di kancah internasional, rekrut pemain asing grade A yang beneran, bukan malah ngerayu pemain naturalisasi yang lagi berjuang di Eropa buat pulang kampung. Tony Ho bahkan bilang secara kasar, kalau pemain naturalisasi main di Super League, berarti mereka udah nggak laku di Eropa. Boom, sakit tapi nyata. Kita harus salut sama Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot. Mereka itu pejuang. Walaupun sulit jadi inti, mereka tetap bertahan di Eropa. Mereka nggak silau sama gaji besar dan status raja di liga lokal yang kualitasnya masih jalan di tempat. PSSI harus punya standar. Jangan kasih ruang buat pemain yang cuma mau numpang tenar. Kita butuh pemain yang bersaing di liga top Eropa kayak Jay Itzes, Kevin Dix, atau Calvin Verdonang. Bukan yang dikit-dikit bikin konten OTW Jakarta buat main di liga yang manajemennya aja masih berantakan. Setuju nggak Sobat Garuda? Nah, kehadiran Paes di Ajax bukan kebetulan. Ada tangan dingin Jordi Cruyff yang menjabat penasihat teknis PSSI sekaligus direktur teknik Ajax. Dan dengar-dengar, Paes cuma pembuka jalan. Ada 3 nama lagi yang siap nyusul ke Amsterdam. 1. Dean James, fullback kiri Go Ahead Eagles ini udah dipantau Ajax. Dia nyaman bawa bola, punya visi Eredivisie, dan harganya cuma 1,5 juta euro. Receh buat Ajax. Di tangan Patrick Kluivert, James bahkan bikin Calvin Verdong harus geser jadi gelandang. Kedua, Calvin Verdong. Dia lagi nggak nyaman di LOSC Lille gara-gara persaingan sama Romain Perrault. Ajax butuh pemain versatil kayak Calvin Verdong yang bisa jadi bek tengah, bek kiri, sampai gelandang. Ini kesempatan comeback yang epic. Ketiga, Joey Pelupesi, gelandang jangkar kesayangan Patrick Kluivert. Meskipun udah 32 tahun, ketenangannya dibutuhin buat bimbing pemain muda Ajax. Kalau ini kejadian, Ajax bakal jadi timnas Indonesia cabang Belanda. Dan ini jauh lebih terhormat daripada mereka harus main di liga kita yang masih penuh drama. Terakhir, kita bicara soal masa depan. Pelatih baru kita, John Hartman, pria yang bawa Kanada ke Piala Dunia, sekarang lagi keliling Indonesia. Dia nggak cuma duduk manis di hotel, dia datang ke sesi latihan Persija, Bali United, sampai Persita. Hartman punya misi, Piala Dunia 2030. Dia jujur, prosesnya bakal lama dan berdarah-darah. Tapi dia melihat potensi besar di pemain muda kita yang selama ini tenggelam gara-gara sistem liga yang kurang fasilitas. Di Persija, Hartman nemuin 5 nama yang siap meledak. 1. Axel Runtukahu, striker yang punya insting membunuh. 2. Doni Tripamungkas, anak muda yang sukses gusur pemain asing di sayap kiri Persija. Ketiga, Arliansyah Abdul Manan, gelandang jangkar yang berani nendang Witan Sulaiman dari posisi utama. Keempat, Aditya Warman, gelandang Spartan yang bisa duet sama Jordi Amat. Kelima, Fajar Faturrahman, bek sayap pekerja keras yang selama ini terlupakan.
Hertman minta satu hal, dukungan penuh. Bukan cuma sorakan di stadion, tapi perbaikan fasilitas latihan. Dia kagum sama Bali United Training Center. Dia mau semua klub kayak gitu. Karena tanpa fasilitas, bakat cuma bakal jadi sampah. Jadi pertanyaannya buat kalian, para pecinta sepak bola. Kalian mau timnas yang instan, tapi mematikan karir pemain di Eropa demi bisnis? Atau kalian siap sabar ngelihat pemain kita berjuang di luar negeri demi prestasi yang abadi? Martin Paes udah buktiin kalau Indonesia bisa ada di puncak tertinggi Eropa. Sekarang giliran kita, supporter, PSSI, dan pengurus liga buat berhenti mikirin cuan dan mulai mikirin prestasi. Tulis pendapat panas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak kudet soal masa depan sepak bola kita. Mimin pamit undur diri dan terima kasih. Salam Garuda. Come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a... Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah, mantap! Yang ditunggu-tunggu bikin Bobotoh bangga sekaligus mengejutkan. Ex-bintang PSG sudah merapat. Pamer skill hingga kalahkan Andre Jung di sesi permainan latihan. Simak fakta lengkapnya sekarang juga. Kadang di atas, kadang menang terus. Lawan juru kunci Super League, Persib Bandung tak mau gegabah anggap enteng, siap beri 100%. Akankah Berginho merobek jala Persis Solo? Pantengin terus, Pucuk dingin bos, kalau iri bilang bos. Pernyataan Boyan Hodak soal lini depan Persib yang terus disorot buntut minim cetak gol. Tapi tunggu dulu, ada satu fakta menarik yang harus kalian tahu. Sahabat tapi mesra, Livin Kurzawa gabung Persib Bandung, ini komentar Andre Jung. Aduh, gimana ini, Persib diguncang plot twist usai meresmikan Kurzawa, media Italia klaim Federico Barba fix cabut. Benarkah demikian? Jangan kemana-mana kalau kamu tidak mau Maung Bandung hancur di tangan berita bodoh asing tersebut. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Kadang di atas, kadang menang terus. Lawan juru kunci Super League, Persib Bandung tak mau begabah anggap enteng, siap beri 100%. Pucuk dingin lur, tapi jangan sampai terlena. Sabtu 31 Januari 2026 nanti, sang penguasa tahta Persib Bandung bakal melawat ke kandang Persis Solo. Pertandingan ini bukan cuma soal poin, tapi soal harga diri sang pemimpin klasemen yang ditantang tim penghuni dasar jurang. Secara statistik, ini mah ibarat langit sama comberan. Persib lagi gagah di puncak dengan tabungan 41 poin. Sementara Persis Solo miris, mereka terpuruk di posisi 18, jadi juru kunci yang baru punya 10 poin. Logikanya, ini bakal jadi santapan empuk buat anak asuh Bojan Hodak. Tapi ingat, tim yang lagi sekarat di zona merah biasanya bakal main kasar dan nekat demi nyawa mereka di kasta tertinggi. Coach Bojan Hodak sendiri udah kasih instruksi, ulah kasih kendor. Meski lawan lagi compang-camping, Bojan pantang remehin. Beliau sadar Persis Solo lagi nyoba berbenah lewat gonta-ganti pelatih dan pemain demi keluar dari nasib buruk mereka. Bojan sempat nyentil performa Persis Solo pas lawan Borneo kemarin. Katanya sih mereka nggak pantas kalah tipis 1-0. Tapi ya itu, mental pecundang tetap aja kalah. Canda kalah. Persib datang ke Solo bukan buat silaturahmi, tapi buat ngamanin singgasana. Bojan Hodak minta skuad Pangeran Biru tampil 100%, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Jangan kasih celah buat tuan rumah nafas di depan pendukungnya sendiri. Kita tunjukin siapa bos sebenarnya di Super League musim ini. Kira-kira Manahan jadi saksi keganasan Maung Bandung yang makin kokoh di puncak, atau justru tim juru kunci itu bakal kasih perlawanan yang bikin ribet? Feeling Mimin sih 3 poin fix dibawa pulang ke Bandung. Kalau menurut kalian gimana lur? Apa skor telak bakal tercipta buat ngebungkam Solo?
Sok, kasih prediksi paling sadis kalian di kolom komentar. Persib juara. They give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. Wah, mantap! Yang ditunggu-tunggu bikin Boboto bangga sekaligus mengejutkan. Ex bintang PSG sudah merapat, pamer skill hingga kalahkan Andre Jung di sesi game latihan. Sampurasun, Boboto sa-alam dunia. Gila sih, hari ini GBLA mendadak punya atmosfer Parc des Princes. Wilujeng Sumping Layvin Kurzawa. Gak perlu banyak drama, mantan bintang Paris Saint-Germain yang punya segudang trofi Eropa ini akhirnya resmi menginjakan kaki di rumput Bandung buat latihan perdana pagi ini, 28 Januari 2026. Fix lur, kasta Liga 1 kita langsung naik level. Persib beneran lagi pamer kemewahan yang bikin tetangga sebelah cuma bisa gigit jari. Ada pemandangan yang bikin adem di sesi latihan tadi. Kurzawa gak butuh waktu lama buat ngerasa di rumah sendiri. Dia kelihatan akrab banget, nempel terus sama Andre Jung. Ya, emang koneksi Prancis ini gak ada lawan. Chemistry-nya langsung nyambung. Sebelum masuk lapangan, Kurzawa sempat dada-dada ramah ke Boboto. Senyumnya sumringah pisan lur. Dia memulai segalanya dengan attitude berkelas, salaman sama semua pemain dan tim pelatih. Gak kelihatan sombong meski CV-nya mentereng pernah main bareng Neymar dan Mbappe. Boboto harus sadar, yang datang ini bukan pemain kemarin sore. Kurzawa ini labelnya Timnas Prancis. Dia mencatatkan 154 pertandingan bareng PSG, nyumbang 14 gol dan 23 assist. Monaco, Fulham, sampai Boavista pernah dia buat kewalahan. Sekarang kualitas kelas dunia itu bakal dia tumpahkan buat kejayaan Pangeran Biru. Bayangin, bek kiri kita sekarang levelnya Liga Champions. Lawan-lawan yang cuma modal lari doang, mending putar balik daripada kena mental duluan. Tapi nih, ada info penting buat tim lawan yang mungkin lagi gemetaran. Coach Bojan Hodak itu pelatih cerdas. Dia gak mau buru-buru. Meski Kurzawa udah ikut passing cantik dan lari ringan, Coach Bojan menegaskan kalau Kurzawa gak akan dibawa ke Solo buat lawan Persis Sabtu nanti. Kenapa? Karena Persib itu tim profesional, bukan tim sirkus yang asal pasang nama besar. Bojan mau Kurzawa benar-benar jadi monster yang fit 100%. Bojan bilang, gak bisa asal main, bahaya cedera. Ini sinyal bahaya sebenarnya lur. Persib simpan tenaganya buat bantai lawan di saat yang tepat. Persis Solo, ya selamat berjuang aja deh di Manahan. Hadapi skuad Maung yang lagi haus kemenangan meski tanpa Kurzawa sekalipun. Kabar buruk buat rival gak berhenti di situ. Skuad kita bakal makin gemoy tapi mematikan. Coach Bojan kasih bocoran kalau Dion Marks bakal mendarat di Indonesia dalam 48 jam ke depan. Persib beneran lagi bangun benteng beton yang bakal bikin penyerang lawan ngerasa kayak nabrak gunung Merapi. Gak ada celah, gak ada ampun. Persib Bandung sekarang beneran jadi ancaman nyata yang bikin tidur tim lawan gak nyenyak. Dengan Kurzawa yang makin bugan dan Dion Marks yang segera datang, gelar juara bukan cuma mimpi, tapi sudah di depan mata. Cik, menurut kalian, skor berapa yang pantas kita kasih buat Persis Solo besok biar mereka tahu siapa raja sebenarnya? Tulis di kolom komentar, kita kawal terus kejayaan ini. Persib Salawasna. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a... Haduh, gimana ini euy? Persib diguncang plot twist. Usai resmikan Kurzawa, media Italia klaim Federico Barba fix cabut. Benarkah demikian? Sampurasun baraya, gidrik pisan. Persib Bandung benar-benar lagi bikin peta sepak bola Asia gempar. Belum beres kita ngerayain kedatangan bintang dunia, Layvin Kurzawa tiba-tiba ada gangguan dari Italia. Ada yang coba-coba mau ngerusak kebahagiaan kita. Media Italia, Tutto Mercato mulai berisik. Katanya Federico Barba lagi digoda maut sama Pescara, klub Serie B yang kayaknya lagi ngayal tinggi. Mereka klaim Barba udah hampir sepakat buat balik ke Italia. Duh, denger ya Pescara, Barba itu pilar utama Maung Bandung, bukan pemain kacangan yang bisa kalian ambil gitu aja pas lagi sayang-sayangnya. Kalau sampai mereka beneran mau nikung, itu namanya nggak tahu diri, mau ngerusak skema juara tim yang lagi di puncak. Untungnya, Coach Bojan Hodak langsung kasih jawaban berkelas yang bikin kuping pihak Italia panas.
Boyan negasin kalau Barba udah settle, udah duduk bareng keluarnya, dan fix, Barba 100% stay di Bandung. Dia udah cinta sama Persib, udah betah sama liga kita. Jadi buat klub-klub luar yang mau coba-coba gandu, mending mundur teratur deh. Persib lagi membangun Dream Team, dan Barba adalah bagian dari benteng baja itu. Boyan bilang semua pihak senang, jadi drama ini resmi ditutup dengan kemenangan buat kita. Gimana Lur? Puasnya dengan konfirmasi dari Coach Boyan? Maung Bandung makin ngeri, tim lawan makin ketar-ketir. Coba share dulu di kolom komentar, siapa yang udah gak sabar lihat duet Kurzawa sama Barba di Asia? Jangan lupa like, share, dan pantengin terus info terupdate cuma di sini. Persib Salawasna mau ngamuk. Pucuk dingin bos, kalau iri bilang bos. Pernyataan Boyan Hodak soal ini depan Persib yang terus disorot buntut minim cetak gol. Tapi tunggu dulu, ada satu fakta menarik yang harus kalian tahu. Lur, dengerin ya. Ada yang bilang Persib lagi mandul. Ada yang nyinyir lini depan kita macet. Hehe, lucu ya. Padahal kalau lihat klasemen Super League 2025-2026, Maung Bandung masih anteng duduk di singgasana tertinggi dengan 41 poin. Namanya juga di pucuk, pasti banyak angin, banyak yang coba goyang pakai isu-isu receh. Memang sih kalau dibandingin sama klub sebelah kayak Malut United atau Persija yang golnya tembus 30-an, 28 gol Persib kelihatan minim. Tapi ingat, sepak bola itu soal hasil akhir, bukan sekedar gaya-gayaan cetak gol tapi posisi di bawah. Banyak yang iri karena meski gol kita efisien, kita tetap yang terbaik. Dan Coach Boyan Hodak punya jawaban berkelas buat kalian yang cuma bisa ngeremehin dari luar. Boyan dengan tegas bilang, saya nggak punya masalah sama striker. Masalah sebenarnya itu cuma soal cedera dan waktu. Lihat Andrew Zhang, bomber Prancis ini datang ke Bandung tanpa pramusim karena baru beres di Eropa. Wajar kalau fisik sempat kaget. Tapi lihat faktanya Lur, biar sempat cedera, Zhang udah bungkus 8 gol total buat Persib, 4 gol di Liga dan 4 gol di Asia, ACL 2. Rasio menit bermain dibanding golnya itu gila, sangat klinis. Masih mau bilang mandul? Pikir lagi deh. Belum lagi soal Ramon Tank. Mesin tempur asal Brasil ini emang sempat dikritik karena kecapean main terus di tiap laga. Tapi sekarang, keran golnya udah jebol. Di 3 laga terakhir aja udah borong 4 gol. Boyan bilang Ramon udah balik ke level atas. Grafik kita lagi nanjak, sementara lawan mungkin lagi sibuk cari alasan kenapa mereka nggak bisa nyalip Persib di puncak. Coach Boyan mengakui, finishing touch memang masih jadi PR yang terus dipoles. Tapi pesannya jelas, Persib nggak butuh banyak gol buat sekedar pamer. Kita cuma butuh menang buat juara. So, buat kalian yang masih berisik nyinyirin lini depan Maung Bandung, mending jaketan deh, soalnya di pucuk lagi dingin banget. Menurut kalian Lur, siapa yang bakal makin gacor di putaran kedua nanti? Andrew Zhang atau Ramon Tank? Tulis di kolom komentar, sikat! Sahabat Papi Mesra, Livin Kurzawa gabung Persib Bandung. Ini komentar Andrew Zhang. Sampurasun bobotoh, Wilujeng Sumping di era baru sepak bola Indonesia. Persib Bandung resmi bikin geger jagat raya setelah mendaratkan ex-bintang PSG dan timnas Prancis, Livin Kurzawa. Bukan kaleng-kaleng bos, ini kasta dunia yang turun langsung ke tanah Pasundan. Di saat tim lain cuma bisa ngiler sambil gigit jari, Persib malah asyik banja bintang. Buat kalian fans sebelah, si jeruk yang katanya rival, mending minggir dulu deh. Jangan cuma bisa iri lihat transfer berkelas ini. Kurzawa ke Persib itu pilihan hati, bukan cuma soal materi. Jadi daripada sibuk nyinyir di medsos, mending siapin mental aja buat lihat gawang kalian diacak-acak dua Prancis kita. Narasumber kita, Andrew Zhang aja sampai galeng-galeng kepala. Bayangin, dulunya Zhang cuma bisa lihat Kurzawa di layar kaca pas main di AS Monaco atau PSG. Sekarang malah seseleket bareng di ruang ganti. Zhang ngaku dia jadi agen rahasia di balik layar. Karena satu agensi, Kurzawa banyak nanya soal gimana megahnya Persib Bandung. Zhang cuma bilang satu hal, datanglah ke klub terbaik. Dan sisanya adalah sejarah. Kurzawa dikontrak 6 bulan buat jaga tahta juara kita dan tempur di level Asia. Deputi CEO kita, Aditya Putra Herawan, negesin kalau Kurzawa bukan cuma buat gaya-gayaan atau nambah koleksi pemain asing. Pelatih butuh monster yang fleksibel. Mau ditaruh jadi back kiri? Oke. Sayap kiri? Hayu.
Bek tengah, sikat. Pengalaman Kurzawa di kompetisi elit Eropa bakal jadi kunci buat Maung Bandung mempertahankan mahkota Liga Indonesia. Kurzawa sendiri yang bilang, ini murni keputusan saya. Persib adalah pilihan terbaik. Dia udah nggak sabar pengen ngebuktiin kualitasnya di depan Bobotoh. Jadi buat lawan-lawan yang masih berisik karena sirik, hati-hati, Maung Bandung sekarang punya taring dari Paris. Tetap biru, tetap juara. My day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?